Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Sebelum kita mulai, coba kalian bayangin deh. Kalian ini ceritanya lagi belanja di supermarket. Nah, tiba-tiba kalian nemu aplikasi namanya nih Scan and Go. Katanya sih bisa bikin belanja kita cepat. Tinggal scan barang doang, habis itu selesai, nggak perlu antri lagi. Tapi pas dibuka aplikasinya malah bikin pusing, terus tulisan harganya kecil banget, warna fontnya samar, pas dibuka ya nggak jelas gitu. Nah, ini dia kenapa prinsip desain grafis itu penting banget di dunia teknologi. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana desain yang baik bisa bikin pengguna nyaman, dan sebaliknya, desain yang buruk bisa bikin pengguna frustasi, bukan begitu? Sebelum itu, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Primedi Susanto. Saya dari kelas 08 TPLP 014 dengan NIM 2110114011020. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mantap kuliah interaksi manusia dengan komputer yang diampu oleh Ibu Intan Kumalasari Eskom Mkom. Oke, kita langsung saja masuk ke materi. Yuk. Oke, pertama kita bahas soal tampilan informasi di produk Scan and Go dulu ya. Nah, kalau dipikir-pikir, kalau harga, nama barang, atau diskon di tampilan dengan font kecil, terus warna kontrasnya rendah, dan gak ada penekanan visual, kayaknya pengguna bakal kesulitan ngebaca gak sih? Ya kan? Nah, ini bikin mereka merasa nggak nyaman, terus bisa aja dia meninggalkan aplikasi. Udah gitu aja, kayak tahu tampilannya seperti ini, mereka pada pergi. Nah, dalam desain ini terkait dengan legibility atau keterbacaan dan visibility atau kejelasan visual. Solusinya apa? Nah, gunakan font yang cukup besar, kontras warna yang jelas, dan penekanan visual seperti bold atau warna khusus yang seperti apa gitu, ada untuk khusus diskon lah gitu ya. Intinya desain harus memudahkan, bukan menyulitkan. Nah, selanjutnya ada personalisasi. Misalnya nih pengguna bisa nyimpen daftar belanjanya nih secara favorit atau keranjang kuning deh biasanya bisa dibilang. Terus lihat riwayat pembelian, kayak kemarin kita habis beli apa aja sih, kan ketahuan tuh. Biasanya kan kita kan lupa kemarin pengen beli apa ya, kemarin tuh pengen beli ini cuman kita lupa. Nah, makanya ada riwayat pembelian. Terus ada juga rekomendasi produk yang sesuai. Nah, tuh biasanya habis kita searching, misalnya kita nyari karbu untuk beat, nah di bawahnya rekomendasi lagi tuh, besokannya setelah dihapus ada rekomendasi lain tuh. Nah, hal ini kan bikin pengguna merasa dimengerti ya, kayak wah peka banget nih, gue lagi nyari ini, tiba-tiba ada di tampilan awalnya ada langsung apa yang kita mau gitu ya kan, pengguna jadi lebih nyaman, bukan? Nah, ini salah satu bagian dari user centered design dan bisa meningkatkan loyalitas serta kepuasan pengguna dalam jangka panjang. Jadinya pengguna nggak akan pergi kalau misalkan dia dihargain di aplikasi itu. Ya udah, dia nggak bakal kemana-mana, tetap di aplikasi itu. Oke, terakhir mari kita lihat bagaimana interaksi manusia dengan teknologi itu berkembang. Nah, dari mulai CLI dulu, Command Line Interface, atau bisa dibilang yang serba teks, semuanya itu serba teks. Lalu masuk ke dunia GUI atau Graphical User Interface yang serba icon dan visual, kebanyakan icon dah pokoknya itu waktu zaman GUI. Dan sekarang ke zaman NUI atau Natural User Interface, seperti suara, gerakan, atau sentuhan alat. Nah, evolusi ini terjadi karena apa sih? Nah, pertama, karena perangkat keras semakin canggih. Perangkat keras sekarang itu semakin canggih. Namanya perangkat keras itu terus berkembang, terus mencari kesalahan. Makanya evolusi ini terjadi karena perangkat keras semakin canggih. Yang kedua, pengguna makin pengen yang simple. Aduh, apalagi ini.
pengguna kan sebagai kita sendiri atau Gen Z sekarang deh, pengennya kan yang simple aja, yang pengen pas, yang udah sacet lah, pokoknya gak mau tahu, yang penting simple, pengennya simple aja. Nah, yang terakhir ada evolusi ini terjadi karena apalagi terakhir yang ketiga ada software makin inovatif. Nah, software makin inovatif, makin maju, ya kan. Nah, semua itu mengarah ke satu tujuan, bikin interaksi dengan teknologi jadi lebih manusiawi dan natural. Oke guys, jadi begitu bisa kita simpulkan bahwa prinsip desain grafik bukan cuma soal tampilan yang keren atau yang estetik gitu, bukan ya, tapi tentang membuat pengalaman jadi lebih nyaman, cepat, dan jelas. Dengan desain yang baik, mulai dari font, warna, hingga fitur personalisasi, pengguna merasa terbantu dan lebih loyal. Dan yang gak kalah penting, sebagai calon inovator di masa depan, kita harus paham bahwa interaksi dengan teknologi itu terus berubah. Tugas kita apa? Tugas kita adalah terus belajar, terus berkembang, dan terus beradaptasi supaya bisa menciptakan solusi yang benar-benar bermanfaat. Ya, mungkin cukup sekian aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.